Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nur Hasanah dari kelas 5D Matematika akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Studi Manfaat MSI yang telah membimbing dalam pembuatan proposal ini. Proposal yang saya buat ini berjudul Pengaruh Gadget terhadap Prestasi Belajar Siswa. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Gadget adalah barang yang sudah tidak asing lagi. Hampir semua orang pasti memiliki gadget. Gadget tentunya memiliki banyak manfaat. Di samping banyaknya manfaat, gadget juga memiliki dampak negatif, seperti di bidang pendidikan. Gadget selalu memberikan unsur kebaharuan, hal-hal yang menarik sehingga mampu menyenangkan hati penggunanya. Hal ini akan berdampak siswa lebih senang memegang gadget dibanding memegang buku. Menurut Manungfal, aplikasi media sosial sudah tersedia banyak di gadget, sehingga banyak siswa yang menyalahgunakan aplikasi tersebut yang akan berdampak negatif terhadap prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, orang tua perlu berperan penting untuk mengawasi penggunaan gadget anak-anaknya agar tidak sampai kecanduan dan berdampak negatif terhadap prestasi belajar siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu pernyataan masalah. Idealnya siswa menggunakan gadget untuk menambah ilmu pengetahuan guna meningkatkan prestasi belajar siswa, seperti mengunjungi situs-situs pembelajaran. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit sekali siswa yang memanfaatkan untuk hal tersebut. Kebanyakan dari mereka menggunakannya untuk bermain game, menonton film, bersosial media untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, waktu akan terbuang dengan sia-sia, sehingga waktu yang harusnya digunakan untuk belajar terbuang sia-sia untuk bermain gadget yang kurang bermanfaat. Yang ketiga yaitu pernyataan masalah. Apakah siswa yang menggunakan gadget dengan intensitas durasi yang tinggi memiliki prestasi belajar yang rendah, dan siswa yang menggunakan gadget dengan intensitas durasi rendah memiliki prestasi yang tinggi? Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan literatur. Yang pertama yaitu tinjauan konseptual. Untuk gadget, menurut Husnan, gadget adalah barang elektronik yang berukuran kecil sehingga menjadikannya penemuan baru yang menakjubkan di zamannya. Dengan gadget, kita mampu memegang dunia. Semua informasi kita bisa mendapatkan di gadget, tanpa batas waktu dan tanpa batas tempat. Kapanpun dan dimanapun kita bisa mendapatkan informasi. Kemudian prestasi belajar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu belajar itu apa. Menurut Hildegard, belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik dalam laporan maupun lingkungan alamiah. Sedangkan prestasi belajar, menurut Nasution, prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam bertindak, merasa, dan berpikir. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan sebaliknya, prestasi dikatakan kurang sempurna apabila belum mampu memenuhi ketiga aspek tersebut. Sehingga saya menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah sebuah perubahan yang telah dilakukan melalui proses belajar. Prestasi belajar dikatakan meningkat apabila mengalami perubahan dari yang sebelumnya, baik dalam aspek afektif, kognitif, maupun psikomotor. Yang kedua yaitu tinjauan teori. Menurut Yudi Ismanto dan Friendly Onibala, penggunaan gadget yang terlalu lama akan mengganggu konsentrasi siswa pada saat jam pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari prestasi siswa di sekolah. Yang ketiga yaitu hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Ferdiana Rosalia, ia menyebutkan
bahwa apabila kegiatan belajar terganggu dengan penggunaan gadget yang terlalu lama, maka akan berdampak negatif terhadap prestasi belajar siswa. Namun, apabila gadget tersebut digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak akan berdampak negatif atau menurunnya prestasi belajar siswa. Selanjutnya, bab 3, yaitu desain penelitian dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif yang akan mengukur penggunaan gadget dan prestasi siswa itu sendiri, dan menggunakan pendekatan sebab akibat atau cause effect, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi siswa. Sehingga desain penelitian ini adalah desain causal comparative research atau ex post facto, yaitu membandingkan antara penggunaan gadget dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik pengukuran, yaitu mengukur durasi penggunaan gadget dan mengukur seberapa besar prestasi belajar siswa di sekolah. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang dihasilkan dari siswa itu sendiri. Untuk sumber data penggunaan gadget, nanti siswa akan diberi angket untuk mengetahui berapa lama penggunaan gadget dan hal-hal apa saja yang digunakan dalam gadget tersebut. Kemudian prestasi belajar. Nanti siswa akan diberi tes tertulis untuk mengetahui prestasi belajar siswa itu sendiri. Kemudian populasi. Populasi untuk melakukan penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Jalaksana, dan sampelnya adalah siswa kelas 7A yang beranggotakan 35 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik inferensi, karena akan dibuat kesimpulan mengenai hubungan antar dua variabel dengan menggunakan uji T. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.